Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Kartika Rahmadana di program Ngobrol Santuy. Ngobrol sederhana tapi bermanfaat. Nah, oke guys, kali ini kita udah masuk part 6 dengan tema suka duka kuliah jurusan manajemen pemasaran bersama narasumber kita yakni Gavara Dewi Cahyani. Nah, sekarang aku bakalan undang dia dulu ya teman-teman. Oke guys, aku bakal undang Gavara dulu. Selagi, nah, ya, hai Gavara. Panggilnya Farah, santuy. Kita kan ngobrol santuy. Hai, hai adiknya Gavara. Oke guys, aku nyampein dulu. Jadi narasumber kita kali ini adalah namanya Gavara Dewi Cahyani. Merupakan mahasiswi dari Politeknik APP Jakarta, jurusan atau program studi manajemen pemasaran industri elektronika angkatan tahun 2019. Dan kebetulan kita satu kelas. Iya enggak? Oke, Farah sapa dulu kan teman-temannya yang udah gabung. Oh iya, coba mic Farah nyala atau enggak? Soalnya suaranya enggak ada. Belum ada suaranya. Oh, udah ada. Nih, udah ada mulai. Halo, halo, dengeran nggak? Wait, wait. Aku ganti headset dulu ya, bentar. Siap. Oke ya, guys. Kita nunggu buat teman-teman yang kepo di jurusan pemasaran. Tanya dan Itu mana ya? Oh, bagus. Halo, halo. kalau Halo, kedengeran nggak? kita ngobrol gitu ya aja gitu. Gak Ah, usah kedengeran nggak? buat sharing. Kedengeran, kedengeran. Ayana. Ayo dah. Oke. Oh iya. Aduh, Aku sapa kalau bisa sapa dulu ya teman-teman ya. ya sama dulu teman-temannya. Saya. Halo, halo guys. Ya, perkenalkan aku Gavara. Aku sekelas sama Kartika dan ya karena ini jadi pembicara hari ini. Oke lanjut Kartika, lanjut aja deh. Ini karena kita ngobrol santuy dan kebetulan kita tuh benar-benar sahabat ya, jadi kesedot terus beneran tahu pastinya kita akan memberikan informasi seputar dengan program studi kita. Oke nih, kita sebelum masuk ke program studi kita flashback lagi gimana zaman-zaman AMT dan PKK gitu dulu. Nah Farah, uh, pas waktu Ya, AMT, jadi guys sebelum kita masuk ke AP Jakarta dan kita masuk pelajaran awal kan pelatihan training dulu ya, training untuk assessment itu profession training. Nah, kesan Farah tentang kegiatan itu gimana? ya pada awal-awal aku masuk apa itu kan kita kan AMT dulu kan ya terus apa PPK, PKM apa PKK, kalau nggak salah PKK, PKK. Nah, kita awalnya itu aku lupa sih PKK dulu atau AMT dulu ya, PKK dulu ya kalau nggak salah ya kita kan. Nah, kita PKK dulu. awal-awal iya. Nah, awal-awal itu kita kan PKK dulu. Terus pas PKK itu kan kita di apa di training sama apa angkatan TNI aku, TNI kan. Nah, TNI itu daerah. pas aku pas aku itu sih PKK, aku belum belum kenal sama Kartika ya kalau nggak salah ya. Pas PKK Belum, kita itu juga karena kan masuk.
Karena kan belum sekelas juga. Aku juga masih kenal beberapa teman sih, baru-baru sedikit gitu kenalnya, karena juga ada yang namanya apa kayak pengelompokan pas lagi AMT itu loh, Tik. Jadi teman-temannya kan baru itu aja kan. Nah, baru pas sudah PKK itu barulah AMT. Nah, di AMT ini kita kayak belajar-belajar gitu. Gimana kita kayak belajar tentang kepemimpinan, terus juga kita kayak sharing-sharing gitu, sharing-sharing ide-ide. Terus juga di sana kita kayak ada yang namanya apa ya? Tes kepribadian gitu kalau nggak salah, kayak tes kepribadian, terus kita ngisi-ngisi soal juga. Kita juga kayak ada kegiatan kelompok gitu, di mana kita membuat kayak argumen antara kelompok satu dan kelompok lainnya, pro dan kontra, kayak gitu-gitu sih pas AMT. Nah, pas AMT itu aku juga uh, baru kenal kenal teman sedikit kan, maksudnya teman-teman baru sedikit gitu. Nah, di situ juga ada proses pengenalan juga di sana. Nah, karena di AMT itu kan kita digabungin kan ya, angkatannya ada kalau nggak salah empat ya, kalau eh, empat jurusan maksudnya. Digabungin jurusannya, di situ ada jurusan marketing, terus ada logistik, ada piwar. Piwar itu yang ekspor impor kan, sama kalau nggak salah D1 apa tuh? D1 gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, pokoknya D1 deh. Ada D1 apa gitu, aku lupa. Nah, itu kita karena beda jurusan kan, jadi beda kayak kayak membanggakan ini loh jurusan gue gitu, kayak saling membanggakan gitu. Cuman di sisi lain kita tuh kayak saling kenal satu sama lain, terus juga bisa memahami nih, oh kalian dari jurusan ini gitu. Jadi seperti itu sih. Bener banget. Yang aku ingat itu ya, kalau AMT kita makannya gratis. Aku malahan kaget kayak Iya, bener-bener kayak AMT seminggu makannya gratis, enak-enak. Aku iya, kaget, waduh, ini udah dikasih makan, kasih sertifikat, terus snack dikasih juga. Wah, enak banget nih sambutannya. Kayak ingat gak sih iya. kamu ketika yang di awal banget. Terus yang di PKK itu juga, kamu ingat gak sih kalau misalnya kita dilihat sama TNI, aku bener-bener aku yang bener-bener kayak wah, tiap menit tuh lihat pesawat lalu mulu kayak, iya guys, terus Iya, waktu di PKK heeh, mhm. seru banget Kalau saya tuh. tuh dikit-dikit kita tuh kayak nggak boleh berisik gitu. Kita dikit-dikit baris, dikit-dikit panas-panasan kayak gitu sih pas itu. Terus malam-malam juga masih aja gitu, malam-malam kayak baris berbaris. Terus juga makannya kita tuh kayak cepet-cepet makannya yang kayak gitu kan. Ingat gak yang nggak boleh sayangin makanan cepetan gitu. Yang kayak ya Seru banget sih, gitu sih. Iya, tapi seru, sayang emang banget, seru sih. sayang banget buat adik-adik tingkat kita yang nggak Iya, bisa ngerasain ya gimana ya namanya juga musik di dekor. Kalau misalnya iya lihat sih. offline itu bener kakak AMT, tadi ada Bang Hera juga, aku kebetulan yang berbeda. Hai Bang Hera, itu bener-bener seru banget sih AMT. Oke nih, kita kita udah jelasin AMT yang awal-awal kita di kampus PP itu di kita bisa sampai kita bisa ngelihat pesawat Hercules. Terus kita juga Iya, bisa lihat iya benar-benar. benar-benar di sama TNI KU. Nah, oke Pak. Sebelumnya kan ada beberapa program studi yang ada di Politeknik. Kenapa sih kamu milihnya manajemen pemasaran? Pada awalnya sih aku kayak kan awal-awal masuk APP ini kan kayak maaf ya di belakang ada Santuy orang. santuy. Kan awal-awalnya tuh aku masuk APP kan nggak berekspek banyak gitu kan, maksudnya eh aku mau cerita dari awal aja nih ya. Awal pas aku SMA gitu. Pas SMA itu sebenarnya aku pengen masuk ke STAN. Nah, orang tua aku kan aku masuk STAN gitu. Nah, cuman aku juga ngecoba buat masuk di kampus-kampus lain gitu. Nah, pas banget aku ada teman yang satu satu les sama aku itu dia daftar APP kan. Nah,
pada saat itu aku tuh nggak tahu APP itu apa. Aku sangkain awal-awal itu APP itu aplikasi, tuh sangkain kan APP gitu. Terus terus kan teman aku ngasih tahu, oh APP ini kampus perindustrian Gaf, ini ada uh, ada banyak jurusan gitu. Cuman dia D3 kan sama D1 gitu. Aku udah dapet. Dia tuh pas temen aku tuh udah, kalau nggak salah udah keterima kan di gelombang satu. Nah, pas itu aku kayak, enak ya dia udah keterima di kampus gitu. Kampus kementerian lagi, Kementerian Perindustrian lagi. Terus aku coba-coba ikut daftar kan. Nah, kata teman aku itu, coba kamu daftar ini gak, logistik gitu. Cuman karena aku mikirnya, kata dia tuh kalau logistik itu hitung-hitungan lah gitu. Cuman aku emang ada kekurangan di hitung-hitungan kan, jadi kayak kurang gimana gitu. Cuman pengen aja gitu masuk ke logistik juga. Nah, pas lagi aku pendaftaran itu, aku ada uh, jurusan, ada pilihan jurusan kan, logistik, marketing, sama piwar. Nah, pas itu aku milihnya yang awal itu logistik sama pemasaran kalau nggak salah. Nah, cuman entah kenapa pas aku mau milih yang logistik itu nggak bisa kepilih. Ya udah, akhirnya aku milih yang pertama itu pemasaran dan juga uh, piwar kan. Nah, cuman aku belum tahu nih pemasaran kan ngapain. Aku mikirnya tuh pemasaran itu cuma kayak masang produk doang, kayak cuma sih cara berjualan cuma gitu-gitu doang kan. Cuman pas aku keterima di APP ini, wah aku kaget sekali melihat mata kuliahnya kan, nggak kepikiran gitu. Yang ada di mana kita bikin desain produk, kita desain apa ya, brosur gitu. Terus juga kita sampai kayak wawancara segala macem lah. Terus juga dia nggak kepikiran deh sampai sana gitu. Nah, cuman aku seneng sih. Aku baru tahu sebenarnya nih masuk manajemen pemasaran itu seru banget menurut aku, karena passion aku gitu. Dimana tuh aku suka banget desain kan. Nah, aku suka banget desain tuh, pas banget ada mata kuliah buat kayak ngedesain produk gitu. Nah, itu project satu. Nah, aku seneng banget tuh ikut mata kuliah itu. Ya, sebenarnya gitu sih. Aku sebenarnya nggak berekspektasi gimana sama manajemen pemasaran, nggak sampai segitunya gitu, nggak sesusah yang aku pikirkan, dan eh, nggak ya, aku mikirnya nggak nggak ini nggak sebagus, maksudnya nggak sebagus yang di itulah, maksudnya gitu. Paham tuh maksudnya, kayak aku tuh berpikirnya ya pemasaran tuh gitu-gitu doang lah, pemasaran produk doang lah gitu, nggak sampai kita kan nggak ada penelitian sih. Yang aku kali itu penelitian produk kayak gitu. Itu aku nggak berpikir sih, rupanya itu emang kerjaannya dari manajemen pemasaran sih gitu. Nah, ternyata ya manajemen pemasaran itu benar-benar luas, dan seluruh perusahaan itu perlu manajemen pemasaran. Karena kalau nggak ada manajemen Ya. pemasaran, ya perusahaannya nggak terkenal. Misalnya nggak bisa apa ya, Bener-bener. image dan lain sebagainya. Nah, Iya itu benar benar. lagi juga teman, hal yang kita untungkan juga ketika kita masuk manajemen pemasaran, dan sebenarnya seluruh program itu ada juga LS. Nah, kalau aku bakalan jelasin, kalau misalkan di project itu kita akan mendapatkan bukan hanya jasa, tapi juga bisa mendapatkan tenaga ahli di bidang penjualan, tenaga ahli di bidang supply, dan tenaga ahli di bidang dan lebih spesifik. Jadi itu tuh yang benar-benar menjadi daya tarik yang sebenarnya enggak, malahan kalau bisa dibilang, kalau misalnya mungkin kalau kita ini merupakan suatu kampus yang bisa apa ya, kita bisa daftar itu dan ikut seleksi itu dengan cara gratis, sedangkan di luar sana bayar. Aku baru cek tadi di ASPN
kalau di Google itu bayar Pak. Aku cek tadi bayarnya itu 100.000 paket proteksi, dan kalau ditambah dengan pelatihan itu 1.500.000. Dan aku baru tahu tadi Nah, aku harus, dan makanya ternyata di kampus emang. itu benar-benar kalau misalnya kita udah punya nilai yang bagus dan memenuhi standar, kita bisa ikut sertifikasi gratis. Di logistiknya juga ada, tapi buat logistik yang luar mungkin nanti kita bakal undang di program studi selanjutnya. Dan sekarang Nah, kita itu lanjut bisa lagi. tuh. Ya, itu Oh yang iya, benar-benar belum lagi apa Pak? Tik, suara kamu putus-putus, Tik, di aku. Ada yang Oh iya putus-putus kah? gitu. Iya. Kayaknya Sekarang ke ini yang mikro dong. Gimana? oh Coba. sekarang gimana? Masih sih. Tapi kamu bisa ngerti nggak aku ngomong apa? Bisa, bisa. Eh, Om Jari. Lanjut, lanjut. Oke nih Farah, kita masuk ke semester 1. Nih, semester 1 ya ampun, para maba pasti pada kalian kayak gitu. Buat mata kuliah Iya. di eh, awal-awal masuknya gak seindah FKIP lah. Nah, sekarang aku mau tanya yang pertama, mata kuliah tersulit menurut kamu di semester 1 itu apa? Kalau semester 1 sih yang tersulit itu ya project 1 menurut aku. Karena kita benar-benar bukan tersulit lagi, kita mau dibuat kayak tahan banting ini sebenarnya kalau kayak gitu. Gimana ngerasainnya di ACC sama ASDUS lama banget, gimana kita harus ngejar-ngejar deadline, gimana kita harus ngedesain brosur itu buru-buru banget kan, itu ngejar-ngejar deadline juga. Terus ya ya maksudnya suatu hal yang kita sekolah itu belum belum kepikiran dan belum belum pernah dilakuin gitu. Jadi kita kayak kan di project 1 itu kita kayak desain-desain produk, terus kita ada lakuin wawancara juga, searching-searching, kayak nganalisis produk juga kan. Nah itu juga kita disuruh buat kayak eh, brosur beneran tuh, kita bener-bener datang ke percetakan, kita bikin poster, kita juga bikin-bikin kayak souvenir-souvenir gitu kan. Nah itu juga sih. Nah gitu sih sebenarnya yang rumit menurut aku. Cuman aku sih seneng sih dengan ada project 1 itu kan nambah Aku malah pengalaman kan. aku bingung antara yang paling sulit dan paling menyenangkan. Karena benar-benar kayak Nah project satu itu iya. hawanya benar-benar membuat kita kompak satu kelas, ngedesain Mm-mm. sampai benar-benar tidur gitu. Benar-benar kayak satu kelas itu bisa bareng ke Pandawa, bayangin jam 2 malam cuman buat biar nggak aku. Nah Karena kan itu. di Bekasi. Ih, Nah, dia iya ada yang jadi komen. banyak. Jadi ya emang banyak suka dukanya gitu sih. Ya jadi campur aduk. Nah, suka dukanya itu kecampur aduk ya jadilah suatu momen yang tidak bisa terlupakan sebenarnya. Itu sebenarnya sih menarik sih. Terus juga ada event-event kan pas lagi kita project 1 itu dibarengin sama project 5 sama cutting-cutting kan. Nah, itu ya momen-momennya nggak bisa dilupakan sih. Masih semester 1 lagi kayak gitu. Ya mungkin ini Langsung awal-awalnya emang sulit sih. udah banget udah Mm-mm. disambut AMT makan gratis, terus PKK-nya Iya. gratis. Ih, bener-bener kayak aku tuh seneng banget. Mm-mm. Terus tiba-tiba walaupun di mata kuliah yang sulit, kita tuh akhirnya adalah pameran yang bener-bener gede banget di semester 5 dan seru banget. Mm-mm. Sampai itu keren banget. Nah, aku juga tersulit di project 1 karena aku tidak bisa mendesain awalnya, benar-benar awal-awal megang Corel Draw. Kan kalau kamu kan udah megang yang ada Illustrator atau Photoshop sih, pokoknya para itu emang udah Uh-uh. jago lah. Aku tuh bener-bener awam banget. Dasar banget, tapi akhirnya karena project 1 aku bisa desain lah. Iya. Seneng Emang banget itu. tujuannya ada project 1 itu buat kita biar bisa desain kan. Makanya itu yang Buat ya dibuat
ya kaget lah istilahnya, kita tuh nggak bisa desain yang maksudnya emang nggak passion di situ, cuman harus kita buat desain produk gitu kan, desain brosur kayak gitu, kita pantang Iya. lah kita bikin bikin itunya, bikin desainnya ya juga untuk Ya, jadi persyaratan kan kita apa namanya nyelesain mata kuliah itu, jadi gitu. benar Gimana Tik? banget. Dan aku juga ingat banget Pak Aji pernah bilang kayak gini. Mungkin kita akan berbeda manajemen masyarakat, tapi kita juga ke apa ya, diterapkan untuk kerja setelah lulus. Kalau misalkan di manajemen di universitas itu biasanya kan cuma teori, gak ada praktiknya. Sedangkan kalau suatu perusahaan itu mau ngerekrut seorang manajemen dengan seorang yang desain brosur, berarti dia harus membutuhkan dua orang, yaitu yang bisa desain grafis sama bisa manajemen. Sedangkan di kita itu paket komplit kata Pak Haji. Iya Kita udah paket. bisa kita udah bisa desain grafis, kita bisa juga desain video gitu kan. Udah pakai beberapa keterampilan kita diasah banget. Nah, Ya itu kan dibilangnya mata kita tuh mahasiswa paket komplit lah kalau nanti kita lulus, terus ya katanya kenapa perusahaan tuh mencari anak D3 kan, D3 terus juga kebanyakan ada yang perusahaan ngambil dari APP ya karena emang paket komplitnya. Ap- eh, kita dibilangnya paket komplit lah istilahnya kalau mau rekrut karyawan di perusahaan gitu, jadi kita udah bisa ini itu gitu kan. Iya iya, katanya ya sih Pak. gitu. Tadi kan merupakan mata kuliah tersulit beberapa. Nah, sekarang menurut aku juga sih. Sekarang aku mau nanya mata kuliah terenak selama semester satu menurut para apa? Terenak, yang aku enjoy itu ini sih dasar pemasaran ya, mata kuliahnya kan kita emang pemasaran gitu, jadi ya itulah yang ditekunin kita kan, yang apa itu pemasaran, terus juga apa itu branding segala macamnya itu kan kita mesti belajar karena di situ juga dosennya juga ya seru juga gitu. Jadi ke bawah aja gitu. Kita dengan materi yang apa ya? Emang materi kuliah kita terus juga ditambah dengan dosen yang penjelasannya baik sih, ya itu pas sih. Nah, itu gue juga suka juga tuh di mata kuliah dasar pemasaran Ini gitu. yang berarti kata yang teori nih, yang sebenarnya sama-sama seru sih. Tapi aku bener-bener Ya. kayak ngerasa jalan-jalan yang awal bener-bener kayak orang dari daerah gitu kan, dari daerah tuh sekolahnya ke kota. Awal-awal kayak mengeksplor Jakarta itu karena daspem, cari produk ke mall gitu. Dan kita, Nah, jadi iya. awal-awal tuh teman-teman aku bilang kayak, Tika mentang-mentang ini kan kuliahnya di Jakarta, ke mall mulu, ke mall dulu, padahal kita survei. Iya, kita nyari brosur kan, nyari Yes, brosur ke brosur. mall-mall, ke counter-counter. Iya, itu tapi seru banget tau. Jadi kita tuh kayak sebenarnya kita tuh pusing tugas, tapi kita enjoy gitu karena kita sekalian ya jalan-jalan gitu, masuk mall ini, masuk lagi mall Mm-mm. ini, lagi mall ini, bahas survei. Survei kita tuh agak sedih gitu ya, ke mall. Iya, Karena makanya ada orang tua aku sampai heran. gak Orang tua apa-apa aku sampai orang heran, tua. kamu heran gitu. Ya, ngapain sih kamu kan bolak-balik ke mall satu ke mall yang lainnya gitu loh buat nyari brosur gitu. Istilahnya kayak setiap kan kalau kalau kayak counter HP, counter laptop tuh kan kayak berderet kan biasanya. Itu satu-satu didatengin. Jadi yang orang counter yang belum aku datengin itu udah kayak ngeliat-liat nih orang ngapain sih datengin counter satu lainnya sambil megang-megang brosur, itu tebel banget brosurnya udah ditenteng-tenteng gitu kan. Terus Iya teman-teman. nyari-nyarinya, aduh gitu. Ya, Itu jadi sih. nggak bisa gitu tuh asal-asal aja ngedesain itu nggak bisa asal gitu. Ngedesain suatu browser itu perlu riset, perlu analisis, gitu ya para. Perlu benar-benar kita Iya. pahami sekitar targeting sheet dari produk itu. Ini teman-teman yang mungkin nggak tahu, belum paham mengenai ilmu ini mungkin kayak ya elah cuma desain doang gitu kan. Ya elah cuma desain doang di Canva juga bisa, di juga bisa gitu kan.
Tapi kita tuh benar-benar coba sampai bisa narik kesimpulan bikin proses apa, isinya apa. Itu secara bagian. Dan di sebenarnya satu hal yang tidak pernah kamu bisa lupakan. Apa aja? Yang pernah paling benar-benar berkesan menurut kamu? Eh, berkesan selama kuliah ya, berkesan berkesan ya sebenarnya pas lagi offline sih berkesan banget menurut aku ya, kan aku juga baru pertama kali ngekos gitu, jadi hidupnya ya sama teman-teman kan, kita bareng-bareng setiap berangkat kuliah, terus juga kita datang ke kampus bareng, terus juga kita kalau duduk biasanya deretan kan, kalau nggak deretan deket-deketan gitulah istilahnya gitu. Terus juga dari mata kuliahnya juga berkesan sih menurut aku, banyak banyak banget yang istilahnya nggak berekspektasi seseru itu gitu loh, dari mata kuliahnya juga. Itu sih semester, kalau misalkan kalau online ini eh, lebih kayak berkesannya karena apa ya, mungkin ada yang mata kuliah yang kita kaget nih ya, kalau misalkan di semester 1 semester 2 kan kita offline gitu, biasanya kita emang dapat penjelasan dari dosen-dosen, kita jadi paham gitu. Nah kalau misalkan pas offline ini kan kita jadi nggak paham, nah itu jadi kaget lagi gitu loh, buat kayak nangkep-nangkep materi kuliah gitu, itu sih. Berarti kalau awal semester 2 kita sekitar bulan Maret gitu udah mulai mulai kalau nggak salah. Nah berarti itu ya teman, eh, mengenai semester 1 sekarang kita masuk semester 2. Ayo kita coba flashback semester 2. Kamu menurut Berdua kamu mata kuliah tersulit apa? Project lagi. tersulit, semester 2 tersulit. Bukan, gak ada yang kayak pas semester 2. Semester Enjoy. 2 itu semester 2 ya si project juga. Project, kalau project itu kalau nggak salah yang nyari-nyari ya Ini kayak produk segmentasinya oh, apa. kan. Eh, ya jadi yang kayak nyari-nyari informasi produk itu sih, cuman ada yang kalau aku lebih kayak nggak paham, kalau kalau semester 2 ada yang mata kuliah nggak paham, ya tau lah Umi. Yang aku kalau nggak salah SDM ya, bukan SDM, apa sih semester 2 tuh. Bisnis SDM PIE sih. SDM SDM kayaknya deh, SDM kayaknya ya, kayaknya sih SDM kalau nggak salah, yang manajemen apa, sumber daya manusia kalau nggak salah ya. Nah itu aku nggak paham sih di situ. Karena aku Kenapa? ya kurang kurang Namanya emang kurang bisa mengerti sih kalau yang itu. karena juga kaget juga kayak yang awalnya kaget kan, oh tiba-tiba ya, semester 2 tiba-tiba kagetnya online nih. Aduh ini Iya. sebab kayak nanya canggung nggak, tapi nggak paham gitu. Jadi lebih ke Iya. adaptasi sih semester 2. Heeh. Kalau Kan juga ya, hmm, kenapa gimana? Wara? Ya kan juga kayak yang biasanya kita ngobrol terus, tiba-tiba kalau di WhatsApp itu kayak benar-benar kosong gitu loh, itunya grupnya. Terus juga disuruh ngerjain apa, kasih materi gitu aja lah, plong gitu, jadi kita nggak dapet, nggak, maksudnya nggak paham gitu loh. Kan juga ada dosen-dosen yang nggak ngelakuin zoom kan, nah itu sih yang bikin nggak paham. Terus juga kita mau nanya juga takut gitu kan, ada juga yang nanya nggak dijawab. Terus tapi ya kita lebih belajar sendiri sih kalau pas online itu, kayak searching sendiri. Nah itu kaget juga sih itu, jadi kebanyakan liburnya sih sebenarnya kalau pas lagi semester 2 itu kan ya, daripada kuliahnya. Sih banget gitu. Awal-awal semester 2 kan cuma setengah online gitu, benar-benar baru adaptasi. Baik dari kampus, sebenarnya bukan di kampus kita aja, tapi di seluruh kampus. Itu pasti di awal-awal semester 2 itu Iya. benar-benar harus adaptasi bener awal banget. Kayak kan cuman apa ya,
benar sih, apalagi kan buat dosen-dosen juga update um, persiapan banget buat teman-teman belajar tuh. Dan juga banyak juga materi-materi jelasin cuma ya sih, pokoknya kalau materi selalu dikasih paling ini ada juga tergantung uh, tepat kebutuhan kan nih. Kalau di semester 2 ini kita udah baru-baru adaptasi buat fit kan nih, buat ngetepin dan pembelajaran secara offline ke online. Nah, selama semester 3 itu kan udah mulai nih. Udah mulai sebenarnya udah mulai terbiasa lah ya buat online. Menurut kamu sendiri kesan selama semester 3 itu matkul-matkulnya gimana? Semester 3 kesan-kesan pas semester 3 itu eh rada Pelan tadi. kaget kan kita ada project 3 tiba-tiba bikin iklan offline online bikin iklan tuh gimana gitu, udah mana satu kelompok ada yang beda-beda daerah kan, jadi itu sih Solusi yang sulit menurut aku. Iya makanya kayak terus banyak miskomnya gitu kan, kita kan kalau project 3 itu kan ada konsep ini konsep itu, bikin iklan ini bikin iklan itu kan, karena konsepnya itu banyak terus juga masukannya banyak, jadi banyak yang miskom kan antara kelompok itu, antara anggota kelompok. Nah kita kan jadi karena beda beda daerah, maksudnya kita nggak bisa kumpul gitu loh, nggak bisa diomongin secara bareng-bareng gitu kan. Kalau online ada yang kalau misalkan misalnya aku ngadain Zoom gitu, ayo nih kita ngomongin konsep gitu, tapi ada yang nggak apa ya, nggak join gitu, terus juga ada yang nggak nangkep gitu kan, kayak udah pusing kayak gitu, gue tuh jelasin kali-kali tapi masih ada yang nggak paham gitu. Ya itu sih, cuman ya seru juga sih sebenarnya yang project gitu, kita gimana sih bikin iklan yang apa ya, istilahnya menarik konsumen yang kayak gitu-gitu sih. Terus juga dosen kita kan Pak Abdi gitu kan, nah itu buat aku berkesan sih karena Pak Abdi yang ngajar Benar-benar gitu. keren banget. Udah gitu dapat Benar-benar produknya dia gitu kan, jadi jadi kan iya makin aja, tertantang gitu. udah ngopi aja. Heeh. Tapi benar di semester 3 itu kita benar-benar ditantang, yang dimana kita tuh adalah semester 3 nih ya bikin iklan. Bayangin nih, satu di Bengkulu, satu di Cirebon, satu di Mojokerto, satu di Lampung. Iya. Itu tuh benar-benar kita harus gimana caranya hubungin teman-teman yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Jakarta siapa aja. Ayo ayo kumpul-kumpul. Ayo nih, adain. Siapa yang bisa buat syuting, yang ngambil gambar lah, setidaknya kita gabung-gabungin nih, entah walaupun kita nih Iya. berbeda pulau tapi kita tetap bisa gabung-gabungin video-videonya. Udah benar sih. Terus bikin aku ngedapetnya copywriter begitu. Aku benar-benar yang Heeh. kayak oh kita jadi copywriter benar-benar sulit. Iya, banyak revisian Udah ya, aku Umi. bayangin, kamu kan video editor kan di bagian akhir kan. Tapi kan Heeh. video editor juga yang tugas-tugasnya di Tapi akhir buat tugasnya itu benar-benar yang kamu gimana Far buat nentuin konsep itu pasti ada kalau aku, revisi. iya aku kan jadi di kelompok aku tuh kayak ngacak gitu loh. Jadi yang dari apa ya, dari yang bagian satu, misalnya aku kan bagian editing kan. Nah walaupun aku bagian editing, aku juga ikut dalam bikin konsep itu, bikin konsep-konsep iklannya kan. Jadi eh ya karena banyaknya ide gitu, jadi susah disatukan sih sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi karena yang satu maunya begini, satu maunya gitu, dosen maunya begini, ya kan? Ya, udah deh, keinginan dosennya gimana gitu. Udah bikin keinginan dosennya, kita bikin apa-apa aja gitu. Seperti dosennya nggak masuk, nah kita bikin lagi yang kayak gitu sih. Komite di situ juga sampai kalau nggak salah kita sampai bikin 3 konsep, 2 konsep atau 3 konsep gitu. Nah, itu revisi terus gitu. Nah gitu sih. Tapi itu Pasti punya juga kayak gitu berkesan, kan. benar-benar jadi paham banget kalau kerja di perusahaan terkait dengan advertising. Benar kayak kita tuh Iya. benar-benar kalau misalnya kalian tahu buat ngebuat iklan itu nggak semudah itu.
Jadi kita bikin iklan tuh beberapa ya, para ya harus ada client brief, terus juga ada storyboard gitu. Kamu sendiri tahapan-tahapannya sendiri menurut kamu gimana nih? Ke diri kamu sendiri dan pelajaran apa sih yang kamu bisa dapat dari proyek 3? Eh, Pelajaran-pelajaran yang aku dapet sih itu ya kayak yang pertama ya klien brief itu kan kita gimana mencari tahu tentang produknya dari klien itu. Nah kita gimana sih belajar caranya bertanya kepada klien apa saja sih istilahnya profile dari produknya, produk terus juga perusahaannya kayak gitu-gitu sih. Terus juga kita kayak nyusun storyboard sama konsep. Nah di storyboard itu kan disusun-susun nih gimana pada scene yang ini, scene satu kita tuh kameranya harus bagaimana, terus ada voice over seperti apa, kata-katanya gimana, terus juga ada background yang seperti apa. Jadi kita benar-benar harus mendeskripsikan secara detail di storyboard itu. Nah itu sih aku dapat pelajaran dari yang bikin storyboard. Uh, Terus juga bikin, nah yang di konsep-konsep itu gimana caranya untuk mengimplementasikan dari konsepnya secara tertulis itu ke ke visual, maksudnya ke secara langsungnya gitu kan, pengambilan gambarnya itu sesuai nggak sama sama yang konsep yang kita buat di paper kan. Nah, jadi kayak gitu sih. Terus juga nah kan pas lagi bikin iklannya itu kan aku kan bikin iklan kopi kan, gimana itu yang bikin iklannya itu anak yang di Mojokerto kan, si Fania, Arfi sama Dimas. Gimana itu aku tuh harus kayak mantau mereka gitu. Jadi pas lagi mereka lagi shoot video, nah aku tuh ngevideo call mereka kan. Jadi aku bener-bener aku pantau. Oh jadi bukan kayak gini Van. Jadi itu prosesnya begini gitu loh. Kayak benar-benar dipantau dari jauh gitu. Nah ada juga pas lagi kita nih udah ngumpulin nih videonya nih, Pak ini udah ada di shoot videonya. Ternyata nggak apa salah gitu katanya. Dosennya tuh bukan kayak gini proses pembuatannya, kamu tuh salah gitu. Ini tuh kamu tuh nyaring kopinya tuh salah tahu nggak sih gitu. Harus yang begini, harus dimasukin chiller berapa menit lah, terus pakai kain gitu. Aduh, berarti kalau kayak gini mah nge-shoot lagi kan, terus juga ada biaya lagi harus Nah, dikeluarkan kita gitu. juga nge-shoot lagi waktu itu. Nggak bisa sekali. Mm-mm. Makanya buat adik-adik tingkat kita yang nonton video ini, kalian benar-benar harus prepare-nya benar-benar harus lagi. Wih, parah banget kalau misalkan kalian Iya, nggak prepare lagi. Nah, kalian udah nonton video live Instagram video ini, terus juga udah nonton pengalaman aku kuliah di Politeknik Jakarta di channel YouTube aku, karena pada itu juga pernah aku bahas. Dan kalau misalkan kalian juga tidak prepare, parah banget sih ya, parah ya. Seharusnya udah iya. kebayang banget project. Ya Voice seenggaknya overnya dapat juga gambaran. Ya voice belajar voice overnya over. juga siapa ya si Arfi itu si Arfi kan voice over kan ya, temen aku Arfi, temen kita berdua gitu namanya Arfi. Dia kan nggak voice overin, terus juga ada Theo juga tuh voice over. Nah gimana tuh mereka tuh sampai kayak serak-serak gitu. Aduh Gaf, gue nggak bisa nih Gaf, nge voice over ini tuh bener-bener harus harus kayak gini kagak gitu, kayak lah gitu. Terus juga kita kan kayak bener-bener keburu banget, ayolah ini bentar lagi mau deadline nih, cepet dong bikin voice overnya, sampai kayak apa dia kayak gitu. Jadi pas aku dengerin voice overnya kan dia kan panjang kan ya, itu emang harus di cut cut kan, cuman dia tuh emang bener-bener bikin terus ada yang salah ya diulang lagi gitu. Cuma ada sampai batuk-batuk, sampai kayak serp-serp gitu. Aduh kasihan banget aku mikirnya, aduh mereka gitu. Maaf ya aku paksain buat bikin voice over karena deadline gitu, jadi harus terpaksa ini harus aku dorong harus buat sekarang juga akhirnya kayak gitu. Ya jadi kayak gitu sih. Seru banget sih sebenarnya. Tahu nggak, kita malahan di Project 3 tuh benar-benar yang paling ini kayak namanya juga online, terus tiba-tiba bikin syuting kayak gitu tuh benar-benar rapatnya tiap minggu, Par. Ya Allah, kita tuh benar-benar Iya, ayo kita rapat tiap minggu tuh, pokoknya kita udah ada jadwal nih, kita rapat. Nih, kita progresnya udah apa aja, up lagi tiap minggu, up terus tetap aja bahkan itu tuh buat iklan
iklan audio ya 1 menit itu aku udah bikin 19 naskah. Bayangin, Gitu. itu bener-bener yang kayak sampai aku bingung banget. Sampai mikirnya ke Batman lah, tukang bakso lah, gimana caranya di suara. Sampai akhirnya out of the box tuh kayak gimana. Nah, iya itu. Aku kan udah gini ya, mikirnya gini. Pas lagi yang konsep itu, aku mikirnya, kita coba bikin out of the box coba. Nah, aku jelasin begini, begini, begini. Udah jelasin nih pas lagi di Zoom nih ke teman-teman. Oh ini Gav, keren nih, out of the box. Cuma pas lagi nulis naskah gini. Gimana ya Gav, jenisnya Gav? Tuh bingung dari mana. Ya itu, jadi itulah permasalahannya, nggak bisa langsung kita mikir, oh udah nih Dan diceritain tuh out of the box. Cuman pas ditulis naskahnya tuh takutnya dosennya itu nggak paham gitu apa yang kita maksud ya. iya, dan Ya, namanya jadi nggak menulis jadi out of the box. gitu. Jadi nulis tuh benar-benar gimana caranya kamu tuh tulisan kamu tuh benar-benar kebayang sama orang gitu loh. Iya. Jadi benar-benar Heeh. aku sampai kayak aku benar mau nangis aku project 3 rasanya benar-benar revisi lagi bikin Iya. sekali lagi udah pakai apa nih kayak buat audionya kalau hantu gimana ya pakai naskah yang kayak hantu gitu kan terus ceritanya Batman, Superman terus sampai ke tukang bakso tadi udah aku jelasin juga sampai ke tukang jualan di Tanah Abang semuanya tuh udah aku masukin tapi tetap aja yang kepilih waktu itu adalah dialognya menggunakan saja bahasa Betawi itu yang benar-benar kepilih akhirnya gitu tuh kalau yang aku kamu gimana rasanya pas waktu di ACC. Aku kalau nggak salah bikin naskahnya apa ya pas itu ada yang naskah banyak sih kalau nggak salah kita ada yang proses pembuatan sih lebih ke proses pembuatan kita tuh kurangannya itu pas lagi di voice over nah itu di voice over kan berbelit-belit banget tuh nggak gini gitu bikin voice over tuh nggak gitu katanya gitu nggak masuk di saya kata dia kan nah kita udah rombak lagi terus juga yang apa yang tadi dia si dosennya itu mintanya ada konsep keluarganya gitu udah nih pas masuk ke konsep keluarga kan udah masuk konsep keluarga katanya nggak masuk juga gitu ini kemana bingung gitu kan terus yang konsep radio ada yang bikin radio tik nah kan yang radio itu juga katanya yaudah deh ini kasih clue aja Eh, minuman kopi ini bisa diminum pas pas apa abis olahraga gitu. Udah tuh ada tuh yang bikin konsep yang ada abis olahraga tuh. Aduh gitu abis ngangkat barbel kan ada suara-suara ngangkat barbel terus malah minum glek 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 glek. Terus tagline gitu kan ngopi gitu. Ngopi aja gitu kan. Terus ya sampai yang berpikir emang kopi bisa diminum habis olahraga gitu kan mungkin bisa kali ya gitu kayak benar-benar berpikir sampai searching dulu ini bener nggak sih nih kopi itu bisa diminum habis olahraga gitu gue nggak mau nyesatin gitu maksudnya cuman ya kita sampai searching dulu kan terus sampai searching kadar kafein lu bayangin searching kadar kafein terus juga proses pembuatan itu apa aja yang terproses gitu misalkan kalau kopinya di roasting itu berapa menitnya itu dapat berapa manfaat apa aja sih manfaatnya terus juga cara penumbukannya terus cara dihancurin itu juga berpengaruh yang kayak gitu bener-bener aduh ini gue kayaknya mau jadi les barista aja deh kalau kayak gini gue mikirnya kayak gitu Tapi kalian bener-bener penyeduhan kan produk kalian itu minuman. Beda kalau kita kan iya itu kan. Ya karena kita kan iklannya properti. Jadi nggak ada yang benar-benar riset kalian itu kan risetnya parah banget sih. Kalian iya benar-benar kayak ini kopinya gimana kalau kita lebih ke kalau kita itu banyak iya wawancaranya sama Pak narasumber. oh Tapi benar Pak Abdi terima kasih banget Pak Abdi karena iya ilmunya benar Pak Abdi Pak Yudani kan yang selalu Exit Pro Vegas semester iya 3 tuh benar-benar belajar kedua aplikasi guys
Ya Tapi gue aku bersyukur bener-bener banget sih dapat banget dapat sih. Pak Abdi tuh, bersyukur banget sih, itu emang bener-bener yang kayak wah dia bener-bener tipe klien banget sih, dia tuh emang bener kayak real klien ya, emang kliennya sih Ya, emang, cuman ya ya begitu. pub, ya, publik Cuman keren ya sih. emang Aku emang bener-bener kayak ngerasa real gitu loh. Gimana? benar. Kalau misalkan kita kerja nanti di bidang advertising, nggak kaget lagi. Udah nggak kaget Iya, lagi ngadepin heeh. klien-klien yang sebenarnya ini Makanya ujung-ujung. istilahnya bilang anak APP tuh tahan banting. Oh ya, benar. Sering Jangan dokter sering banget terpenting di rumah. cobaannya. Karena Makanya kita memang banyak benar anak, ya jadi banyak anak semester satu kan yang kaget kan, ditakut-takutin sama anak sama cutting gitu, awas tuh, bukan awas tuh, kayak dek rasa ini project dek gitu, apa yang kayak ditakut-takutin gitu padahal kan. padahal sebenarnya Makanya enggak. Padahal semuanya proyek itu iya. nggak senakutkan itu, tapi mungkin emang Mm-mm. beratnya itu karena memang benar-benar tugas besar dan benar-benar kayak ilmunya itu semua ilmunya itu bermanfaat dan akan diimplementasikan. Tapi mungkin kayak proyek itu gambaran cara miniatur atau gambaran apa ya, maksudnya itu benar-benar kayak gitu lagi ada kain beneran gitu loh, kayak benar-benar Ya udah emang kayak istilahnya kayak dunia nyata praktek gitu. langsung sih, Ya praktek kayak praktek dunia langsung kayak. Jadi emang, tapi kan emang nggak semua anak bisa menerima pelajaran itu gitu, Tik. Jadi ya ada yang mentalnya bisa nerima, ada yang mentalnya yang nggak bisa nerima. Jadi kayak gitu sih. Kan ada yang benar-benar susah banget. Terus juga ada dari teman kita, kelas kita juga ada yang nggak bertahan kan di APP. Nah itu sih sebenarnya yang katanya bikinnya nggak kuat gitu. Cuman jadi kalau kalau misalkan diceritakan lagi project project 2 dan project 3 juga project 4 tuh kayak gimana, yang pasti lebih-lebih lagi kan. Makanya dari itu kita emang bertahap gitu loh, dibuat tahan bantingnya benar-benar bertahap gitu, Tik. Jadi gitu. berbagai, tapi aku sangat-sangat bahagia karena aku punya teman yang sangat banyak di Politeknik KW Jakarta ini, mulai dari desain 2 dimensi, desain 3 dimensi, sampai iklan, voice over, sampai video, ya bikin musik, dan banyak banget keterampilan yang didapatkan sama manajemen pemasaran. Nah, buat di semester 4 karena kita udah mau bikin break kayak semester 4, proyeknya sendiri menurut kamu berkesannya karena itu benar-benar kan ya. Menurut kamu gimana, Farah? Project Bisa semester 4 empat buat penelitiannya projectnya. satu set dan Oh, kalau ya ada kalau online gini sih ada yang mata kuliah yang benar-benar nggak paham kan, yaitu pertama statistika pemasaran tuh. Itu kan kita ada hitung-hitungan, terus juga benar-benar yang harus paham gitu, karena itu berkelanjutan dengan project project ya, berkelanjutan ya, sama dia mata kuliah yang lain kalau nggak salah. cek sama jadi Riset, tiga. jadi ada tiga nih, riset, statistik pemasaran, sama project. Nah ini berkesinambungan kan. Ya, jadi itu sih yang kayak, jadi itu benar-benar harus paham paham dua ini untuk melalui mata kuliah yang ini gitu. Jadi ya benar-benar harus paham. Cuman ya, karena online ini ada mata kuliah yang ada materi yang benar-benar susah untuk dipahami. Contohnya kayak kemarin tuh menghitung hipotesis. Nah itu benar-benar kita tuh belajar kan sendiri gimana cara memahamin, gimana caranya tuh ini tuh di pernyataan ini diterima, apakah ini tidak diterima, yang kayak gitu-gitu kan. Terus juga sampai searching-searching di YouTube, gimana sih cara ngitungnya, karena kan emang banyak kan cara-cara yang berbeda gitu kan, cara-cara ngitungnya. Nah, jadi itu yang bikin bingung sih menurut aku. Nah cuman alhamdulillahnya dapat jawabannya gitu. Kita dari banyak-banyak searching itu kita dapat jawabannya. Senang banget juga karena kita punya dosen juga yang akan selalu ada buat kita gitu. Aku senang banget Mm-mm. dia karena dosennya friendly sih. Oh, jadi kalau misalkan itu kayak in banget, kayak aku kan juga dan juga dosen saya sebagai satu
biasa membuat kita terkesan sangat nyaman menurut aku pribadi dan sangat berterima ke APP. Aku benar-benar nggak bisa disebutin sih satu-satu soalnya seneng banget. Pak Fauzi gitu kan juga baik banget, dan ya Pak Faisal, terus banyak banget yang nggak bisa disebut satu-satu, jasanya itu nggak bisa terlalu biasa. Nah buat adik-adik sendiri, jangan menganggap bahwa proyek itu berat, karena sebenarnya kalau misalnya kalian jalanin itu tuh semua mata kuliah itu bakalan tapi mungkin karena ini tugas besar jadi sangat banget. Para sendiri ada kesan dan pesan yang sampaikan adik enggak? Kesan sih lebih ke pesannya ya. Jadi untuk adik-adik yang dari manajemen pemasaran, kalian semangat ya buat menjalanin kuliahnya. Apalagi ini kan online, katanya itu mau ada rombak mata kuliah lagi Tik. Jadi ya kalian siap-siap lah, persiapkan semuanya dengan matang gitu. Mungkin ada yang sebagian kita ceritain itu kayak mata kuliah yang kita ceritain itu bakal keluar lagi di semester kedepannya mungkin gitu sih. Jadi kalian persiapkan dengan matang, juga banyak-banyaklah bertanya sama kating-kating kalian gitu. Jadi kalian dapat jawab semua pertanyaan kalian tuh bisa dapat jawabannya gitu. Istilahnya kamu mintalah masukan, terus juga minta kayak ya pendapat lah istilahnya kayak gitu sih. Terus juga jangan ngabisin waktu sih kalau bisa. Jangan mengentar-entarkan tugas. Kalau misalkan dientar-entarin, jadinya malah jadi numpuk gitu. Kan kita tahu bahwasanya kalau online itu kita banyak banget tugas kan dari dosen. Satu dosen aja itu bisa ngasih 2 tugas gitu. Nah, jadi kalau sebisa mungkin kamu mengerjakan tugas tuh dari dosen ngasih langsung dikerjain gitu. Jadi biar nggak terlalu berat, biasanya kalian bisa ada waktu-waktu buat santai gitu kan, habis ngerjain tugas gitu. Sabtu Minggu santai, ya kerjanya udah dikerjain semua parah. Tahu banget itu. Nah guys, terima kasih banget. Parah. Iya. Iya. Panutan, rajin banget kalian tuh guys. Kalau kalian mau tanya silakan DM. Aku kalau nanya tugas ke Farah udah itu dia. Farah mah lebih cepet daripada aku. Umi juga cepet loh. Kalau Umi ada, kita tuh gini loh, di Umi udah, di aku belum, yang di aku udah, di Umi belum, yang kayak gitu-gitu sih. Ya kan. Jadi Umi ya temen itu saling mendukung guys. Jadi jangan pernah pelit-pelit sama ilmu, share ilmu, dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman juga. Apapun yang kita sampaikan, kalau misalkan ada yang salah kata, baik salah ucapan dan lain sebagainya, kita mau banget dari hati kita, karena kita bikin video ini pure benar-benar mau berbagi pengalaman. Makasih buat para yang ngasih pengalamannya, sharingnya berharga buat aku dan juga. Terima kasih juga buat Politeknik APB Jakarta yang sudah memberikan banyak fasilitas, dan dosennya juga sangat menurut aku dan sangat ada dirinya. Dan terima kasih juga buat selalu support Ngobrol Santuy sampai saat ini. Dan terima kasih juga Farah. Terima kasih Kartika. Foto dulu dong, Tik. Oke. Foto dulu dong. Tuh, enggak. Buat 1, 2, 3. Dah. Ya. Kamu? Dah. Dadah, makasih teman-teman. Dadah, terima kasih semuanya. Makasih teman-teman, makasih Kartika.